Ya, pagi ini kita akan mengunjungi komunitas anak-anak disabilitas. Anak-anak yang cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya. Kita akan wawancarai, kita akan melihat keluh kesah mereka dan sebagainya. Kita akan melihat lokasinya di sana. Ikuti terus. Assalamualaikum. Pak, Bu. Anak dengan kedisabilitasan Sauyunan Desa Mekarjaya, atau kalau disingkat FKKAD K Sauyunan Desa Mekarjaya. Harapan saya ke depannya bukan hanya sekedar ini saja, tapi kita bisa mengadakan kegiatan dan bermanfaat bagi anak-anak istimewa kita. Kita bisa mengadakan terapi rutin. Seperti yang kita ketahui, terapi di tempat lain seperti rumah sakit dan terapi di tempat umum lainnya itu membutuhkan biaya operasional serta biaya yang cukup mahal. Dan juga kita memikirkan ke depannya mengenai jenjang pendidikan yang harus kemana anak kita sekolah. Sedangkan sekolah formal lain yang terdekat belum siap atau mampu untuk mendidik anak-anak yang memiliki kekurangan. Sedangkan di sekitar kita atau yang terdekat belum ada lembaga sekolah khusus atau yang bisa disebut sekolah luar biasa. Dan seperti yang kita ketahui, sekolah luar biasa kan lumayan mahal, Pak. Jauh posisinya. Selain itu kita sama-sama memikirkan untuk masa depan anak-anak kita ke depannya, mengenai keterampilannya seperti apa. Setelah memiliki keterampilan, kita sangat butuh yang bisa menyalurkan atau menjembatani bakat keterampilan anak-anak istimewa kita, agar kelak anak-anak istimewa kita tercinta ini menjadi seseorang yang bisa hidup mandiri, sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Ibu, Bapak beserta anak istimewa yang berbahagia, alhamdulillah secara pribadi saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Ibu, Bapak beserta anak istimewa di sini. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun memiliki anak istimewa seperti Bapak Ibu di sini. Ini semua karena wasilah dipertemukan dengan seorang yang peduli terhadap kaum disabilitas, yakni beliau adalah seorang pekerja sosial yang saya hormati, Bapak Dodi. Beliau itu seorang ketua FKKDK KBB Kabupaten Bandung Barat, dan alhamdulillah akhirnya terbentuklah wadah kita ini. Walaupun wadah kita ini bisa dikatakan kalau kata Sunda nama Pak Lereng Kahalu Bari Ngaraya gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa merasakan manfaatnya, seperti contoh kita selalu dikelilingi orang baik seperti sekarang kan. Ada orang baik yang peduli dan membagikan rezekinya buat anak kita, dan kita harus selalu optimis walaupun hingga saat ini kepedulian, rangkulan serta perhatian terhadap disabilitas belum tersentuh oleh pemerintahan terdekat. Mudah-mudahan dengan adanya wadah kita ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah terdekat untuk lebih memperhatikan lagi, karena hak serta kebutuhan khusus disabilitas itu sudah ada dan harus diterima oleh disabilitas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua kedatangan tamu istimewa, karena di sini keluarga istimewa Pak. Jadi tamu seperti Bapak, saya semua itu tamu istimewa kami. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Rinto, beliau itu salah satu penggerak sosial Pak, penggerak sosial
ya bisa dikatakan dia bergerak di bidang sosial di salah satu kedewanan. Mungkin yang saya hormati Bang Tanafisisnya Apunten, alhamdulillah beliau mau membantu ibu-ibu kegiatan kita itu untuk kedepannya, untuk cara meliput pesan harapan dengan liputannya beliau. Kita berharap semua harapan yang terbaik buat anak-anak disabilitas serta semua disabilitas khususnya yang ada di wilayah Mekarjaya bisa tersentuh perhatiannya, kepeduliannya, serta rangkulan dari pemerintah terdekat, umumnya orang-orang baik yang peduli terhadap kaum disabilitas. Cukup sekian dan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya mungkin pada bingung ya, ini tuh ada acara apa gitu. Bingung ini siapa yang nepangkeun abdi Rinto. Abdi linggi mah di ya Bu, di Bapak Ibu di Citapen, Perumahan Alam Sanggar Indah. Masih kayaknya sa kecamatan misalnya Desa Mekarjaya, kecamatan Ciamplas. Mung kamari teh abdi ngadangu di Kang Wawan. Bang, itu pada aya acara begini. Oh ya udah tuh, saya kebetulan sedang fokus konsen di bidang sosial juga. Kita untuk liput kegiatan-kegiatan sosial dalam konten YouTube saya. Memang ini masih merintis, nama konten YouTube saya adalah Suara Rinto. Dengan tujuan barangkali pemerintah setempat kita itu belum melihat, belum mengetahui. Kita jangan suzon lah ya. Nggak peduli aja ya, jangan begitu. Tapi mungkin mereka belum tahu, belum melihat. Kita bantu untuk nge-post. Barangkali setelah kita bantu diposting di media sosial, pemerintah setempat ini ada yang tergerak hatinya. Bahkan mungkin orang-orang dermawan di luar desa ini, kampung ini, kecamatan ini, ada yang berbaik hati, ingin mengulurkan bantuannya, kan bisa tersalurkan. Nanti ada di komunikasi ini, kita akan liput di dalam konten saya ini gitu. Jadi saya hanya sekedar meliput aja, tidak lain tidak lebih. Ya nanti kita mengalir. Saya ingin tahu kendala apa anak-anak saat ini gitu kan. Kemudian yang pertama adalah disabilitasnya ini, anak-anak istimewa ini, adik-adik semua. Mungkin kan saya juga belum tahu disabilitasnya karena apa, istimewanya karena apa. Bisa bantu kita juga diinformasikan, nanti kita liput. Kemudian ya informasi dulu lah, informasi dari anak-anak istimewa ini, keistimewaannya apa gitu kan. Baru nanti Bapak Ibu bisa bercerita sama kami kurang lebih kendalanya, harapannya apa untuk kedepannya yang bisa kita naikkan dalam postingan berita kita nanti kedepannya. Mungkin dari saya itu aja, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam kegiatan FKKADK Mekarjaya, walaupun baru tahap awal. Kami sebagai ketua FKKADK Bandung Barat sangat merespon sekali bila mana di desa ada tingkat FKKADK tingkat desa, karena FKKADK tingkat desa secara tidak langsung akan bersentuhan dengan orang tua anak disabilitas. Kami menyebutnya tidak istimewa, tapi kami menyebutnya anak dengan kedisabilitasan atau disabilitas. Jadi nama disabilitas ini nama yang diperhalus dari ketacatan. Awalnya di undang-undang banyak pengaturan tentang anak cacat. Bahasa cacat itu kedengarannya kurang. Kumahanya lain kurang deh, asal berbeda gitu bagi orang tua. Ya Bu ya. Namanya cacat mah kan beda pisan sama orang lain. Nah, makanya sepakat orang tua mengajukan bahwa tolonglah diperhalus dengan bahasa ini.
makanya dengan secara dasar disabilitas itu orang yang punya hambatan. Orang normal oke banyak yang punya hambatannya banyak, termasuk saya sendiri juga banyak hambatan, terutama di keuangan hambatan Curhat. pokoknya. Nah, berdirinya EPKADK di Bandung Barat itu karena melihat kondisi kasus-kasus yang bertebaran di masyarakat terutama Bandung Barat. Anak disabilitas yang saya ketahui dan saya terakhir di masyarakat, satu stigma negatif yang masih kental, dikecilkan, disembunyikan, bahkan kesininya ditelantarkan. Sebagai stigma negatif yang paling kental lagi yaitu tentang keturunan, bahwa dengan adanya anak disabilitas ini menganggap orang tua keturunan, apalagi masyarakat mah sama turunan dalam dosa. Nah, jadi stigma negatif ini masih kental di masyarakat, sehingga anak-anak yang punya hak untuk dilayani oleh keluarga atau masyarakat terputus, Pak. Makanya selama ini anak-anak disabilitas banyak didiskriminasi, mau sekolah tidak diterima oleh pihak sekolah, mau berteman sama tetangganya dijauhi, sehingga keluarga disabilitas terpuruk. Sehingga wajar lah orang-orang tua disabilitas itu garalak di bahasa Sunda banyak tersinggung dan memang awalnya sebagai masyarakat atau masyarakat sekitarnya itu merasa dijauhi. Nah, dengan terbentuknya EPKADK di Mekarjaya ini, harapan kami sebagai pendorong dari EPKADK Bandung Barat, semoga kedepannya bisa merangkul semua anak disabilitas, khususnya di Desa Mekarjaya atau umumnya jauh Kabupaten Bandung Barat. Makanya dengan adanya pertemuan ini, semoga Bapak dan Ibu menjadikan pendorong, menjadikan ajang yang bisa membantu kepada anak-anak disabilitas ini, bukan untuk didagangkan ya, bukan untuk didagangkan, tapi kita itu selaku orang tua disabilitas, masyarakat Indonesia itu punya hak yang sama, anak-anak juga punya hak yang sama. Sementara hambatan dan diskriminasi masih menjadi multi anak-anak disabilitas, sehingga kami bila mana mungkin dengan adanya siaran ini banyak orang yang bisa melihat, bisa orang yang bisa menelaah gitu. Karena selama ini memang banyak keterbatasan. Satu keterbatasan orang tua, menurut pendapat saya, bahkan banyak saya punya data, Allah menitipkan anaknya kepada orang tua, itu kebetulan ekonominya terlalu lemah lagi, Bu. Udah punya anak disabilitas, ekonominya oke lemah, itu yang sekarang lagi terjadi. Sehingga orang tua itu mau memfasilitasi anaknya itu serba terbentur. Sekolah SLB jauh, harganya ongkos. Belum lagi di Kecamatan Ciamplas ini baru ada satu juga di Cawengkang. Nah, kan sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif. Nah, sementara kita atau EPKADK Mekarjaya punya inisiatif untuk membawa anak-anak kita itu ke sekolah umum, karena kami memang sudah berusaha dari Kabupaten Bandung Barat bahwa sudah membuat sekolah inklusif, sekolah umum yang bisa menerima anak-anak dengan disabilitas. Pengajuannya Bukan pengajuan, sudah berjalan. Nah, cuman yang edukasi ini tentang hal ini belum begitu nyampe kepada orang tua karena tidak ada wadah. Nah, makanya memang seandainya media mau menerbitkan tentang hal seperti itu, maka itu lebih bagus. Bahwa di Kecamatan Ciamplas itu kita jelaskan bahwa sekolah itu sudah banyak sekolah inklusif, sekolah yang bisa menerima anak disabilitas. Karena sekarang mah orang tua itu enggan. Contoh ini Pak Usul,
Pak Usuk itu akan memasukkan anaknya di sekolah umum karena merasa anaknya disabilitas, mau diterima. Terus dari sementara pendapat dari lembaga sekolah itu alasannya tidak bisa mendidik anak disabilitas. Tapi bila mana sudah ada informasi atau orang lembaga sekolah yang lain mengetahui tentang kepedulian dari pihak sekolah untuk para sekolah inklusif, sehingga dia juga merasa malu kalau menolak. Ya gini kita buatnya lagi, ini sekolah Timur ada sekolah inklusif. Kenapa tetangga dekat bu? Ini kan umumnya dekat sekolah. Kenapa tidak bisa sekolah di sekolah itu? Nah dia mencari sekolah SLB yang jauh. Kan itu tidak etis kan? Karena memang awalnya paham-pahamnya itu. Pokoknya mah anak disabilitas mah perlu di SLB gitu. Tapi sebenarnya sudah bisa ya Pak ya, anak-anak disabilitas bisa sekolah di sekolah umum. Nah, udah boleh ya? Udah boleh. Hanya saja pemahaman pada orang tua yang memiliki anak disabilitas ini belum nyampe informasinya, hingga akhirnya ya mereka masih ragu, boleh enggak. Ya mudah-mudahan dengan ada wadah ini kan semua bisa tersalurkan informasi. Makanya kan saya menitik beratkan kepada ketua FKKADK Mekarjaya, kita itu sebagai wadah harus bisa mendobrak permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak kita. Anak kita nggak bisa sekolah di sekolah umum, kenapa tidak kita datangi pihak sekolahnya dengan bidang-bidang yang sudah dibuatkan di dalam struktur ini Pak. Ada bidang pendidikan ya, bidang pendidikan ini harus bisa mendobrak pihak sekolah, memberikan pemahaman tentang anak disabilitas kepada guru. Jadi ada perbedaan Pak dari hasil pembelajaran yang sudah kami gelar dari Bandung Barat itu kurang lebih 700 guru yang diberikan pendidikan bintek tentang anak disabilitas. Semua dari 700 itu dia punya pendapat ini nggak apa-apa mendidik anak disabilitas, tidak gampang. Ya sesuatu dari awal kita segan kalau kita contoh seperti begini. Kalau kita mau mandi pagi-pagi, takut berapa udah takut. Padahal udah mandi seger. Nah itu dulu pahamnya gitu Pak. Sebelumnya dia segan untuk mendidik anak disabilitas. Tapi bila mana di guru itu saya kami didik, diberikan pemahaman, hasilnya itu gampangnya polisi mendidik anak disabilitas saja gampang. Jadi ada perubahannya dari kurikulum Pak. Bila mana anak normal ngikutin kurikulum di lembaga sekolah itu. Tapi kalau bila mana anak disabilitas, kurikulum mengikuti anak. Ya, sampai sejauh mana anak kemampuannya, kurikulum ngikutin. Jadi tidak anak mengejar target, tapi target ini ngelihat dengan kemampuan anak itu gitu kan. Jadi mudah kan Bu? Gitu mah gampang tuh ya. Karena orang tua juga tidak akan menuntut. Jadi gini Pak, pahamnya saya gini. Pihak sekolah atau guru lah katakan dia tidak bisa menerima anak dengan disabilitas karena hambatan ini itu karena takut dituntut oleh orang tuanya. Contoh, upami dengan anak mental intelektual, pemahaman yang hambat dari daya pikirnya, itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 belum bisa baca. Nah, otomatis dengan secara tidak langsung orang tua akan menuntut, masih guru tanggung jawab anak. Nah, takutnya gitu guru itu. Tapi kalau orang tuanya sudah fair, sudah open, hatinya sudah bisa menerima anaknya, kembali anak saya mana tuntutan anak bukan untuk pintar. Yang minimal anak bisa bergaul dengan teman-temannya, bisa selesai dengan teman-temannya, diakui oleh tuntutan itu yang kami butuhkan dari lawannya gitu. Masalah kepintaran pada itu ada rahasia Gusti lah, rahasia yang Maha Kuasa. Dan kita belajar terus ada ngedon ketemu nggak bisa. Menurut paham saya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya ajang ini, satu yang paling utama yang saya harapkan itu bukan dari luar dulu, tapi dari lembaganya ini dulu, dari keluarganya ini semangat tuh. Nah, sebenarnya paling itu jauh-jauh kan datang ke sini karena ada kepedulian untuk menyemangati kita. Kalau kita gerobaknya Pak Yanto yang mendorong, gerobaknya kemuter mana bingung kan atau ngorong minyak itu tuh Pak. Nah, makanya gitu ya Bu. Jadi harapan saya yang paling besar itu mengharapkan semua orang tua disabilitas itu bukan untuk memanjakan anaknya tanda kutip ya. Anak disabilitas itu bukan untuk dimanjakan. Garis bawah itu. Apa tuh?
diberikan hak-haknya. Bukan paham hak anak itu apa aja, ya kan? Ya. Contoh, kalau saya izin hak anak berpendidikan, masa usia bersekolah harus sekolah. Ya. Cing, sekolah kan tidak. Itu jangan pernah bisa lupa. Nah, artinya kita itu udah tidak bisa memberikan hak. Tapi Pak, dulu teh kan Apais dimasukin ke sekolah SD. So sekolah teh cenah tiasan teh cenah. Soalnya kan merangkainya ke lemas gitu. Kapaksa 2 minggu sekolah jeung ibuna gitu. Tapi mau cenah deket eta mah kitu gitu. Jadi abi teh mundur cuman 2 minggu sekolah. Nah, gini Bu ya. Jadi apakah pihak sekolah yang minder? Apa orang tua yang minder? Jadi kembali lagi pada kita. Jadi kita itu sebagai orang tua disabilitas itu keminderan itu harus dijauhkan. Karena namanya juga istimewa kata Pak Wawan. Iya. Artinya istimewa itu beda dengan orang lain. Pihak sekolah teh Bu cenah kumada murid-murid lagi jadi gitu cenah aralimeun ya daripada anak-anak jadi kumanya perasaan daripada anak-anak sekolah eta aralimeun gitu. Ya udah lah Bu teh daripada itu Dia merasa terganggu gitu sebenarnya. Nah gini ya. Itu salah satunya Pak hambatan yang kami tempuh. Bahkan di Cikarang terjadi anak-anak bubar, yang umum bubar, nah karena mereka belum memahami hal itu, karena edukasinya belum sampai. Tapi bila mana kita udah menyampaikan bahwa semua anak itu punya hak yang sama untuk belajar, satu itu. Kedua, gurunya juga akan apa namanya ya? Akan membela lah. Itu guru teh teu ngabela anak urang itu artinya teh. Bahkan ada lagi ayeuna mama cenah ada demo naon da di sekolah teh lagi kitu naon aboga kitu jadi ada lagi rada minder Nah, di sekolah teh. jadi Bu ya. Makanya tadi yang saya awal bicarakan tentang stigma negatif. Itu stigma negatif artinya. Jadi stigma negatif yang akan menyebar di masyarakat bahwa dengan adanya anak disabilitas itu merupakan aib di keluarga Bu itu yang paling Iya. yang paling. Jadi aib ini akan melingkari keluarga besar itu. Bahkan nenekna kabawa, akina kabawa. Si aki itu mau budak disabilitas. Nah, itu. Makanya satu, kita sebagai keluarga jangan dulu jauh-jauh lah. Yang pokok yang paling utama adalah keluarga. Itu ada orang tua dan ibu. Keluarga ada keluarga, ada lingkaran keluarga, ada orang tua, ayah dan ibu. Nah, langkah pertama adalah orang tua bisa menerima apapun kondisi anak, itu langkah awal. Itu modal dasar itu. Cing, kira-kira kalau pertanyaan, apakah Pak Is yang merasa malu di sekolah apa orang tua anak? Sebenarnya mah kalau kita mah tanya malu, bahkan ada lagi dek teh sakit suka dituin tapi kan bahkan kita mah terbiasa gitu dari luar yang bikin gitu tuh cina anak kabur aja kan seperti itu bahkan nggak peduli budak mau ketabrak motor mah kalau kita mah kepinggirin nih kayak gitu kemana di lingkungan itu diam iya diam gitu maksudnya teh kalau yang teh jika sisikan budak bisa ketabrak biarin gitu dan kita teh karena terlayar jiwa iya dan sosialisasi. iya makanya udah aman di rumah aja lah jeung dede kadang-kadang gitu udah main di luar oge pada ngaledek gitu pada iya jadi kita teh rasa terpuruk gitu. Nah, itu kayak itu salah satunya kasus yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita sebagai wadah ini akan mencairkan hal itu. Kenapa harus dicairkan? Memang paham itu kalau kita dipikirkan oleh keluarga itu sendiri itu akan lebih terpuruk lagi.
Itu jadi kia Bu. Jadi karena kami sepakat karena ayah wadah itu untuk menyelesaikan hal hari itu sudah membantu bahwa di masyarakatnya gening ayah kaum disabilitas. Sekarang kumpul kita, oh geningan lain budak abi wae, geningan gitu. Itu. Jadi kumpul kita asa bingah gitu, rasaan teh. Nah, geningan gitu. Iya. Ya. Nah makanya dengan adanya kumpulan gini kita itu tidak merasa sendiri. Saya juga sama Bu punya anak disabilitas. Karena FKDK itu forum komunikasi keluarga anak dengan disabilitas. Artinya kepengurusan lagi punya anak disabilitas. Tapi sebagai orang tua itu ada yang enjoy, ada yang menengah, ada yang terpuruk dengan adanya anak disabilitas tuh. Malah mencoba saja menang baik aja tuh. Karena gini. Pahamnya anak disabilitas gini Bu. Jadi menang baik teh geus kebal. orang tua Kebal ini dengan segala masalah jadi menang. jadi orang tua ini paham amalnya gini. Anak kita mah kesananya aja mau jadi nanaon bahasa Sunda. Sunda tahu nggak bahasa Sunda nggak? Nah, sedikit. Jadi Siti bae lah. walaupun nih kuma-kuma ge lah. Pasti gitu lah tidak. Jadi sebelum apa udah diponis gitu orang tua teh. Nah makanya dengan adanya forum ini dicairkan hal-hal yang demikian teh. Bahkan kalau berbicara hambatan hanya satu hambatan tapi banyak kelebihan. Ya. Jangan salah. Nah, contoh kami cucu nih. Cucu hanya nggak bisa jalan lompat tunggul gitu, tapi dia udah bisa pandai dengan keahliannya dia bisa pandai bikin Jahit, burung, ya. bisa menjahit. Kan bikin anak burung itu diraut Pak. Terakhir yang dari bambu itu kan kecil-kecil. Saya aja yang sehat begini susah ngerait gitu. Cucu mah pintar ngeraut bikin anak burung. Tuh kelebihannya. Maka menjahitnya juga. Pak Asep Boleh ada satu karya yang sudah dikerjakan? Pasir. Tahu pasir. di belakang. Ini. Ada mau langsung dipraktekkan juga bisa. Jadi ini hasil Karya. Pak Asep. Pak Asep ya. Iya. Mungkin Pak Asep bisa berdiri kali. Nah, Jadi, ini dijual? Oh, maaf. Bisa kok, bisa. Bisa. Kalau berdiri bisa. Hanya jalan, Ya. harus pakai tongkat. Bisa enggak bisa dibantu tongkat. Oh gitu. Tapi di rumah kebiasaan enggak. Biasa pakai tongkat. Ini buatan sendiri. Hasilnya sendiri. Berapa lama bikin satu? Yang kurang lebih Satu hari. Ya, Dari satu. dari daur ulang dari bungkus kopi ya. Bungkus kopi. Pakai lem? Enggak. Cuma gunting doang, Gunting. dianyam. Modal gunting aja. Dianyam? Ya. Dianyam. Kuat ya? Iya, Ada kuat. itu bahannya. Ada. Bisa Dipraktekkan enggak langsung. maksudnya bisa beban berapa kilo? Ya kurang lebih 10 Pas belanja ya. Heeh. Dijual berapa? 30. 30. Udah dipasarkan kemana aja? Belum. Cuma di lingkungan rumah. Agak kesulitan. Soalnya dari ini pengembangannya masalah ada ini. Jadi sedikit tadi saya udah dengar ya apa tadi cerita dari Pak siapa pun Pak Dodi. Pak Dodi, terus Pak Wawan, kemudian ada salah satu ibu siapa Bu? Ibu Lisna, Ibu Lisna. Adanya namanya siapa? Faiz, Faiz usia usia 13 tahun. 13 tahun. Istimewanya gimana? Alhamdulillah kan dulu gak bisa jalan, Ya. lemes. Sekarang bisa jalan, main, bahkan mobilan itu Udah bisa sekarang. sekarang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya bukan anak-anak kekurangan kalau menurut saya. Iya. Tapi istimewa, benar-benar istimewa. Dan satu, ya harapan saya sih sebenarnya saya nggak bisa bicara begini ya, karena saya tidak mengalami, tapi saya bisa merasakan apa yang Bapak Ibu saat ini adik-adik rasakan. Makanya kepedulian saya pingin, yuk bantu anak-anak ini juga sebenarnya bisa lebih maju. Terbukti banyak kalau pernah lihat di video-video di TV itu atau di YouTube, anak-anak istimewa itu jauh lebih maju dibandingkan anak-anak yang normal. Iya. Banyak.
dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, maaf ya, mohon maaf sekali, tidak punya tangan, tapi dia bisa jadi juara tenis meja. Lucu kan? Iya. Pakai mulut. Ya, Istimewa. istimewa. Sangat istimewa. Kita nggak bisa pakai mulut orang makan. Ya, pakai mulut gimana? Pakai tangan aja saya nggak bisa main. Ya. Terus anak-anak ada yang tidak punya kaki, mohon maaf, tapi dia bisa jago renang, juara. Di samping itu, nah itu gunanya wadah ini tadi saya sudah dengar. Mudah-mudahan dari wadah ini Bapak Ibu semua adik-adik merasa tidak sendiri bahwa Bapak Ibu ada rekan yang saling support, saling mendukung. Mudah-mudahan dari wadah ini tuh apa masalah-masalah seperti tadi Ibu yang punya adik Faiz ya, itu bisa terselesaikan masalahnya, mungkin bisa didampingi Pak, atau mungkin kalau misalnya ini kita adakan komunikasi dengan pihak sekolahnya supaya sekolah itu bisa menjembatani orang tua murid dan murid-murid yang lain. Pemahamannya janganlah disinggung-singgung supaya semangat Devaisnya ini kuat. Karena sebenarnya orang tua juga butuh semangat. Jangan ya, tadi paradigmanya kan udah sempit ya, paradigmanya bahwa anak-anak seperti begini tuh ada yang katakanlah turunan, ada yang ngomong begitu ya, ada yang turunan, ada yang kesalahan dosa segala macam, padahal mah bukan. Kita juga siapa sih yang pingin begini anak? Ya, betul. Iya. Ya. Kita juga waktu mungkin saya juga ngalamin waktu istri saya hamil, selalu amit-amit, pasti ibu-ibu semua di sini juga ada mitos begitu, amit-amit semuanya jaga amit-amit begitu. Ya kenyataannya Allah memberikan seperti begini, mau bagaimana? Ya. Kuncinya ya sekarang ya saya hanya bisa memberikan semangat bahwa di luar sana, yang di luar di kita yang kita ketahui, banyak orang yang lebih maju daripada orang yang normal. Banyak. Kemarin Nurlela digait sama Judika, dibantu sama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, jadi penyanyi ngetren dengan judul lagunya Tak Pernah Tinggalkan, ya kan? Siapa tahu, yuk mari bantu saya. Ada kelebihan apa anak-anak atau Bapak Ibu semua di sini yang memiliki keistimewaan khusus? Pasti di balik itu ada kemampuan yang tersembunyi yang nggak kelihatan. Seperti ini nanti saya bantu juga untuk bantu promosikan Pak siapa tadi? Pak Asep. Itu kan bisa laku dijual di pasaran sana, hanya marketingnya saja mungkin yang belum ya. Marketingnya apakah udah ikut seperti Tokopedia kah, Shopee? Siapa tahu kalau di pasar mah jadi nasional, bahkan mendunia, orang pesan kirim dari sini kan luar biasa jadinya, ya kan? Nah di balik-balik keistimewaan kita yang tidak dikelihatan sama yang lain, orang hanya melihat secara fisik dari atas ke bawah, ternyata di balik itu ada kita kemampuan yang kita tidak kita sendiri, bahkan saya pun yang normal ya dibandingkan anak-anak yang lebih istimewa daripada saya pun kadang saya tuh punya potensi apa kadang tertutupi. Apalagi mungkin anak-anak saat ini yang karena masalahnya dicecar dengan masalah tekanan batin lah, udah belum apa-apa udah, wah si itu mah begini, si gini. Nah itu tekanan batin itu yang kita harus hilangkan dulu supaya memancing, merangsang anak-anak, adik-adik semua yang lebih istimewa lagi, itu tuh keluar keistimewaannya apa yang dimiliki. Contoh seperti tadi kemarin ada yang kirim yang bisa main keyboard itu kan ya kan, kalau di blow up misalnya bikin konten YouTube bahwa misalnya ada yang bisa pintar nyanyi, diliput, upload, itu cara-cara yang lain sebenarnya banyak. Nah, makanya kita perlu diskusi, tukar sharing lah, tukar pikiran, pendapat, semuanya bercerita. Ya mudah-mudahan lambat laun semuanya cair. Masalah satu demi satu dan satu ini, anak-anak, adik-adik semua bisa kita saling membantu, saling merangkul. Mudah-mudahan
di balik kekurangan keistimewaan kita ada kelebihan yang bisa kita tonjolkan keluar. Gitu Kang. Dari saya, ya harapan saya juga saya ingin sambil berkenalan ya sama adik-adik semua. Kalau diizinkan ya silakan berjalan. Akang mau bicara bagaimana, saya nanti Udah aja mending langsung tanya pelan-pelan. Adik, halo. Ayah. Apa Salim? Apa Is? Usia 12 tadi teh? 13. 13. Anak pertama? Iya. Anak kedua, yang pertama meninggal. Oh, ini kedua. Dari? Dari 3. 3. Iya. Tapi jalan Ada bisa. dulu nggak bisa. Sekarang Merangkak dulu. dulu mah merangkak. Merangkak. Bisa jalan? Sekarang? Bisa jalan, terapi sama kasih bob untuk jalan. Alhamdulillah. Oh, ini kalau terapi rutin ya? Rutin, tapi sekarang enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa? Ya kendalanya kan bapaknya kerja. Oke, Nggak ada yang tapi bahkan BPJS ada? ada semenjak 10 tahun baru ada, karena maksa saya kesana ke KBB. Ke KBB ada dapat kartu KIS itu? Dulu mah bayar, dulu mah Dulu bayar pribadi, mandiri. Iya. Saking udah kesal dan saya ke KBB bikin alhamdulillah bawa anaknya. Oh bu, 10 tahun ya anak kemana aja, sakitnya di desa apa ada. Terus setiap bawa ini saya suka ngumpulin kakak, KTP buat apa, tapi dengan mama nggak ada selama 10 tahun. Namanya? Dulu kan waktu lahir nama ini kepalanya nggak rata. Maaf ya. Ya, kepalanya. Jadi Kalau diajak ngobrol? diajak ngobrol biasa gitu. Tapi nggak bisa ngomong. Makan pun masih serewet, masih di blender, masih bobo. Cobanya orang sekolah biasa megang apa ya, saking ada isu jadi berdoa di rumah aja sama adik daripada kasihan orang-orang. Jadi sekarang nggak kendalanya udah langsung jatuh gara-gara. Udah dibimbing, udah tinggal ikut pelatihan. Tapi coba nanti kalau bisa harus dari ibunya benar-benar buat dulu tanya supaya si adiknya juga emang mungkin karena ada keterlambatan dulu. Kalau dosis diagnosa dokternya apa sih? Autis. Mungkin katanya bisa cacat, tapi sekuat-kuat gimana caranya emang dulu nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, bahkan dikasih mainan pun nggak ngeh dari ini katanya putih nggak ngeh dikasih mainan. Tapi setelah ditinggal sama saya tahun 2 tahun jadi saya ini kerja udah di Bandung apa itu jadi IRT ditinggal sama neneknya. Jadi sama neneknya Kan sekali gimana kan rumah belum selesai kan, ditinggal gimana nggak ditinggal gimana susah. ada namanya siapa? Bisa nyalakan Enggak. denger lancar. Dengar mungkin enggak sih kalau dilihat kayak gitu, tapi gimana dibilang nggak denger ya agak nggak dibilang. Tapi dia bisa respon jauh. Enggak. Atau respon aku mau itu jangan diambil. Misalnya dia bisa respon jauh. Bahkan kalau apa diem, dia kalau lagi jalan diem. Tapi waktu dulu diajarin gitu Sebisa mungkin sedikit Apa demi Is sedikit namanya? bisa. Ya.
harus semangat. Adanya yang kasihan, Adanya. saya kejar dia masuk AA-nya. Sekarang usianya 8 tahun. Makanya kata yang itu neneknya kan udah punya anak ini katanya punya lagi gitu. Astagfirullah kata saya. Aduh, iya. Ya intinya sih ibu harus bisa menerima kenyataan ya orang-orang banyak di luar. Iya. Pas saya nunggu kayak gini. Jadi nggak merasa sendirinya. Ini ada motivasi lah. Mudah-mudahan ada informasi apa kan minimal ada sesuatu menguatkan. Iya. Makanya sekarang saya bingung ya gimana ini kata saya teh ditinggal mana neneknya lagi apa enggak gitu. Tapi sekarang di sini ada. Saya Ada berarti. enggak, jadi sedikit-sedikit ngambil orderan dari luar Kerja di rumah. ya buat serela gitu. Iya, kalau enggak di blender. Enakeun tiisnya. Ya, dari pinggir. Dan besar kata dia belum punya rumah belum aduh astagfirullah. Kayak kecil gitu hati. Mana sih? Ini Maila usia berapa bulan? Ini diagnosanya kenapa? Sama kayak AAD ini juga mendapatkan kepala dari ujung sini sampai ujung depan sini nggak ada tulang sama sekali. Iya, jadi kalau ini belum rapat gitu. Sama ini kaki. Maaf ya, bukan mau apa Nggak apa-apa. gizi buruk pada saat terus Baru ketahuannya tuh 6 bulan. waktu lahir normal nggak mau prosesnya lahir normal atau sesar Normal gitu. lahir normal Cuman kekurangannya adalah sama kaki aja. selebihnya mah berjalan pertumbuhan orang kakek gitu Bisa kayak saya dilatih aja gitu. Sekarang umurnya 10 bulan. Duduk aja gitu. Tapi duduk udah biasa. Tapi kalau duduk sendiri kayak merangkak sendiri nggak bisa. Kayak di roda aja gitu, sambil main di roda aja sendiri gitu. ini anak pertama kedua orang disabilitas berbicara sendiri. yang pertama usia berapa? Yang pertama usia 10 tahun. Umum 10 tahun. Kata dia kata orang disabilitas. ini rajin dibawa kendalanya operasional kan tentang tinggi kayak itu tadi Iya, kayak eta nu abotna sudah dapat Iya. ya betul kanggo ka ditu kanggo BPJS kan Tegaduh. terus BPJS mah punya Saya jalan pasti Aman tuh nggak lihat kayak bikin sendiri di sana ya. bisa bikin sendiri Dibikin yang sama. Iya dah. Ambil katanya udah beres katanya bulan Maret sekarang harus diambil. Belum diambil? Enggak, sama saya udah diiniin ke BPJS udah ditulis katanya belum ada si nomor ininya tuh. Belum terdaftar. Aku terlahir di dunia ini dengan segala kelemahanku. Tuhan mengajarkanku rasa bersyukur atas semua